Karena berita ini kan viral kemana-mana ya. Iya. Sampai ke luar negeri pun sekalian ya. Sampai Heeh. DM saya. Oh gitu? Iya, sampai keluarga saya, itu kenapa salon kamu ini begini. Saya bilang, Eh, sabar, saya bilang. Nanti aja, nanti ada ada waktunya waktunya akan ya. berbicara, saya Benar, bilang. benar. Kalau tadi ini kita udah mendengar beberapa statement dari seorang Mami Ine yang memang lagi-lagi irisan pertemanannya sama dan cukup tahu juga. Nah ini juga ada fun fact juga bahwa ada seorang pemilik salon yang sampai ditelepon sama Pak RT-nya terkait isu-isu beredar yang ada yang banyak Bu banget. RT, Jadi kita agak-agak- Bu RT. Oh sorry Bu RT Mama Ya, ya, Bu pokoknya RT sama -nya. rukun tetangganya deh Betul. Say. Sampai dikonfirmasi ya, tapi kita lihat dulu artikel yang berikut ini, let's check it out. Dari Dewi, seperti apa ya pemilik salonnya juga anaknya, katanya RB punya anak cowok dengan pemilik salon deh dari Dewi ya. Nah sekarang langsung aja, ini kita undang, kita hadirkan pemilik salon tersebut, the one and only Kakak Yopi on studio. Kakak Yopi welcome, terima kasih buat waktunya. Jadi kenapa Kak, kok tiba-tiba ada salonnya Kak Yopi dan lain-lain gitu ya? Karena memang isu yang beredar itu benar-benar mengarahnya ke salonnya Kak Yopi. Untuk penyebutan unitnya, lantainya, udah nggak ada salon lain deh gitu ya. Ini dari isu-isu yang beredar dari ciri-cirinya ya. So Kak Yopi boleh jelasin nggak Kak Yopi ini adalah siapa, salonnya di mana, dan gimana relasinya dengan KKB? Oke, selamat sore. Untuk berita ini terlalu viral ya. Iya. Tadinya saya nggak percaya, setelah saya buka linknya ternyata itu viral banget. Iya, itu nyata adanya ya? Nyata adanya. Oke. Ternyata itu beritanya sampai kemana-mana, sampai ke keluarga saya sendiri. Ya, sampai keluar Indonesia, sampai Brunei, Tuh, kan? Malaysia, Singapura, telepon saya. Oke, Ya. untuk mengklarifikasi benar nggak ya kejadian ini terhadap B ini ya? Iya, iya. Itu tadi, saya tuh nggak nyangka kenapa melibatkan salon saya. Sementara katanya salon yang ada di Kalibata, di Tower sementara di Tower itu cuma ada Yopi Mua Salon. Iya, jadi memang akhirnya Kak Yopi ini terseret lah ya. Akhirnya itu kejadian itu jam 9 pagi saya dapat berita. 1 jam kemudian datang wartawan dari beberapa macam stasiun TV ya, media datang untuk wawancara saya. Oke, sebelum ke inti permasalahan atau the moment with B ini ya Kak Yopi, aku juga mau tahu dulu, Kak Yopi ini adalah seorang pemilik salon betul ya? Iya benar. Bekerja sebagai makeup artist, hairdo, pokoknya semua di bidang kecantikan. Sudah berapa lama Kak? Saya udah lama, cukup tahu. Udah lama. Udah lama banget Udah lah ya. lama. Let's say mungkin 20-30 tahun? Ya 20 tahun. 20 tahun ya, berarti memang udah pegangannya deh tuh ya. Kalau salon Kak Yopi itu sendiri di area tersebut udah berapa lama Kak Yopi? Saya buka salon itu setelah waktu itu PSBB pertama, COVID awal. 2020 ya, 2020. PSBB pertama. Itu pun waktu pembukaan salon saya itu diliput salah satu stasiun TV. Karena banyak artis yang datang. Jadi memang ibarat kata karena di area tersebut dan perjalanan karirnya Kak Yopi juga udah banyak lah artis-artis yang menggunakan jasanya Kak Yopi gitu ya. So kalau misalnya aku boleh tanya, kedekatan antara Kak Yopi dengan B atau beberapa orang yang mempunyai irisan pertemanan dengan B ini gimana Kak Yopi? Kalau saya sendiri sama yang inisial B itu saya nggak kenal. Oh oke. Nggak kenal. Nggak kenal ya. Perempuan tersebut bikin di TikTok dia konten. bilang salon yang menyimpan anak si B. Itu yang dia punya ya. tante-tante yang punya anak sama si B di salon yang ada di Sementara so far sementara yang ada cuman salon saya sendiri, Yopi Mua. Jadi, saya sendiri pemiliknya. Untuk statement tersebut Kak Yopi membantah ya? Ya, saya merasa keberatan. Iya, Karena apa? Di sisi lain saya merasa dirugikan. Iya. Karena itu pencemaran nama baik ya. Betul. Di sisi lain ada suatu keuntungan juga. Dari orang yang nggak tahu jadi tahu. Betul, ada publikasi. Ya, benar. Tapi gimana tuh Kak Yopi sampai akhirnya semua wartawan datang dan mengklarifikasi dan segala macamnya, Kak Yopi jawabnya gimana? Ya, saya jawabnya apa adanya aja. Bahwa itu tidak benar ya? Tidak benar. Tapi kalau kayak lagi-lagi ya kebanyakan perempuan. Tadinya kan si perempuan itu kan viral di TikTok ya. Dia bilang yang itu tadi menyimpan anak si B, Iya, anak si B. yang sama tante-tante pemilik salon.
Setelah diusik ternyata nggak ada. Nggak ada ya, Nggak berarti ada. itu hoax Karena yang pemiliknya ada ya. saya sendiri. Dan langsung diklarifikasi sama yang punya bahwa itu adalah hoax nyata, hoax adanya gitu. Ya. Tapi aku penasaran Kak Yopi, kalau Mami Ine aja sebagai salah satu orang yang tinggal di area tersebut, cukup banyak mengetahui dari A sampai Z dari pertemanan-pertemanannya. Ini mah logika aku sebagai perempuan aja ya. Salon itu tempatnya wanita bertukar informasi. Iya dong, Betul. rumpi-rumpinya di sana dia tuh. Mungkin Kak Yopi bisa kasih pencerahan sedikit mungkin dari informasi yang Kak Yopi tahu terkait B atau mungkin B dengan pasangan sebelumnya yang mana juga terserah deh Kak Yopi, mungkin Kak Yopi tahu. Isu-isunya Kak Yopi. Isu-isunya. Sebetulnya masalah isu yang si B ini saya sebetulnya tahu. Tahu dalam arti kata saya dengar dari selentingan orang ya. Iya. Tapi saya nggak ikut campur ya. Oke. Itu masalah dia, masalah mereka ya. Iya, iya. Namanya di lingkungan Kalibata itu kan tempat orang ya Pokoknya satu area deh, Ya. udah pasti ngumpul-ngumpul di sana gitu ya. namanya salon kan pasti ada selentingan-selentingan begini. Tapi saya no comment lah, itu urusan dia gitu. Terus akhirnya kalau Kak Yopi sendiri melihat berita ini seperti apa dari pandangan Kak Yopi sebagai netizen deh? Ya sangat disayangkan aja gitu. Karena berita ini kan viral kemana-mana ya. Iya. Sampai ke luar negeri pun sekalian ya. Sampai DM saya. Oh gitu? Iya, sampai keluarga saya, itu kenapa salon kamu? Begini. Saya bilang, sabar, saya bilang. Nanti ada waktunya akan ya. berbicara, saya bilang. Benar. Setelah diklarifikasi sama media, Aha. ya akhirnya ya sudah gitu. Tapi Kak Yopi aku dengar-dengar juga sempat ini juga ya bertemu dengan L ya? Yang sama L saya pernah ketemu di stasiun TV. Karena saya kan seorang makeup artist. Betul. Ya. Saya tidak kenal akrab, cuman pernah ketemu di ruang makeup ya, biasa ya. Tapi dia cukup baik, walaupun tidak kenal dia negur saya. Jadi memang kelembutan hatinya juga Kak Yopi bisa. Tapi yang si B, saya tidak kenal, Memang tidak kenal sama tidak sekali. memang kenal sama sekali. Sampai Ibu RT pun tadi malam sampai Iya. WA saya, Oke. Yopi, emang kamu tempat nyimpannya si B, kata gitu. Untuk Terus mengklarifikasi dia ya. bilang, itu ada mobil sport warna kuning, ada sport warna merah, parkir di depan salon saya. Oh, oke. Jadi saya bilang, ya saya nggak tahu, mungkin itu tamu. Namanya juga Namanya area itu umum ya, area kan Ah, bebas ya. Benar. Bebas, jadi saya bilang, saya nggak tahu. Saya bilang. Tapi kalau Kak Yopi sendiri dan Mami Ine deh, Mami Ine kan juga maksudnya juga penghuni di sana ya, penghuni di area yang sama. Kak Yopi juga punya usaha di sana dan memang B ini backgroundnya pernah tinggal di sana. Kegaduhan apa yang terjadi di daerah tersebut gitu? Selama dia untuk kegaduhan yang negatif ya Setelah- maksudnya. ya. Oh setelah ini. Setelah atau sebelum juga gue pengen tahu. Sebelumnya nggak pernah, kok cuma selentingan aja sih. Nggak pernah ada kegaduhan yang sampai booming banget, nggak. Cuma ya kalau misalnya selentingan mulut sih udah biasa di sana. Ah, emang dia ini kan. Itu udah bukan rahasia Pribadi ya? kecil lagi, udah rahasia umum. Di sana udah pada tahu kok. Ibarat kata mungkin kalau di voting orang-orang juga udah bisa tahu gitu ya, memberikan statement-statementnya gitu ya, jadi bukan rahasia kecil lagi gitu ya. Votingnya tapi diadakan di sana ya. Iya tentunya gitu ya, repot kalau misalnya yang lain ya. Kalau Mas Yopi sendiri mungkin sebagai orang yang tinggal di sana atau punya usaha di sana gimana ngedengerannya? Kalau saya sendiri, karena saya udah lama tinggal di sana ya, di Kalibata ya. Kan saya dari tahun 2010 saya tinggal di sana. Udah 12 Cukup tahun lama. ya, oke. Jadi saya untuk berita itu ya no comment aja lah saya bilang. Kenapa? Karena saya nggak mau ikut campur gitu ya. Karena ini kan salon saya kan buat umum. Ya. Buat umum siapapun yang datang saya layanin. Tapi pernah B ke situ? Tidak pernah. Atau mungkin orang-orang yang tahu dengan B, kenal dengan B? Kalau sebagian ada yang pernah ke salon, tapi saya nggak terlalu fokus ya untuk berita begini. Jadi makanya Mas Yopi kaget banget ya ketika Ya, memang benar. ada sesuatu hal Ya. tersebut. Oke. Soal dia tinggal di Kalibata tuh, saya tahu dari orang-orang ya, dari namanya penghuni sana kan bebas ya. Iya. Cuman saya nggak mau pusing gitu. Jadi benar-benar tim netral aja ya. Nah sekarang kalau misalnya Mami Ine deh, so far mungkin setelah kejadian ini ada nggak beberapa orang yang akhirnya mungkin memberikan statement-statement kayak aduh sayang banget ya atau gimana, terutama untuk circle-circle your neighborhood lah, tetangga-tetangga gitu ya. Ya paling kalau tetangga tuh bilangnya mereka sayang banget sih nyari, apalagi sih yang dicari gitu loh, masih sampai ada isu-isu
yang keepingan tante-tante lah atau segala macem. Apalagi sih yang dicari. Terus masalah KDRT-nya sih udah Yang bagus, paling dapat ini. bini tajir istilahnya Ya, kan. Lu mau nyari apa lagi? Mau nyari di mana lagi yang istilahnya karirnya bagus, istrinya, rumah tangganya juga. Kayaknya orangnya kalem ya si L itu. Ya lu mau cari apa lagi sih gitu loh. Itu aja sih palingan. Terus juga kan kemarin juga ada isu bahwa ini lagi-lagi ya itu memang banyak sekali isu-isu yang beredar gitu kalau si B ini sudah memiliki anak. Bahkan juga ada beberapa foto-foto yang nggak tahu mungkin anak orang atau anak siapa. Tapi lo pernah dengar isu itu nggak? Nggak, kalau untuk anak nggak, jujur nggak pernah. Untuk di kalangan lingkungan tempat tinggalku nggak pernah ada itu. Oh, oke. Kalau misalnya teman-temannya yang lain? Nggak Nggak ada, ya? nggak ada. Soal isu anak nggak pernah ada selentingan di lingkungan saya, nggak pernah. So, kalau misalnya gue tanya the latest update yang lo tahu dari circle pertemanan lo seputar kasus ini kan udah lumayan ada tanggal 28 kalau nggak salah ya, 28 dia lapor, 29 beritanya naik gitu kan, dan sekarang udah tanggal belasan November gitu ya. Kan udah cukup ini juga ya bergulir kan dengan segala-segalanya. Nggak sih, nggak ada. Yang aku tahu cuma dia terakhir mau dipanggil, tapi dianya katanya semaput, ada bermasalah dengan mentalnya lah, apalah itu aja sih yang aku tahu. Bapak apa perlu bantuan saya buat nyeret? Emang kenapa lu kalau misalnya diundang gitu lo mau datang buat nyeret? Apa-apa saya seret, cuma ya tolong lokasinya mau nyeret kemana itu diperjelas, takutnya di kamar. Iya betul ya, aduh takut banget ya masih mami-mami inilah ya. Takutnya diseretnya ke tempat yang lain gitu Pak, gitu loh. Tapi lu tuh kalau suka ini kan gini ya, by the, ya gue bisa quote unquote insiden lah. Lu tuh ya ketemu aktris senior, tinggal di tempat yang sama dengan B ini, dan ya di lingkup pertemanan yang cukup tahu borak-boroknya, ya dong. Kan kadang-kadang ada beberapa hal yang bisa kita on air, ada banyak hal yang nggak bisa kita on air. Oh banyak, di salah satu klub juga udah berapa kali aku ketemu kayak gitu. Cuma yang bener-bener plek, kaget itu yang kemarin artis senior itu. Tapi gini deh, ini pertanyaan gue aja gitu ya. Lo tuh ada gak sih ngeliat tahu atau public figure yang setia gitu di hidup lo? Papi siapa? Papi. Ada Irfan Saidi namanya, dia artis Facebook. Ya. Nanti gue bawa dia kemari. Di antara lainnya ya yang mau ada satu rapper A lah, terus B lah ya. Mereka nggak setia, cuma si Papi doang yang setia. Yang big name deh yang lo kenal, ada nggak yang setia laki? Sopan Sofyan. Oh, mendiang ya. Beliau. Jadi, tapi tetap si topnya Papi. Siapa sih Papi? Tahu lo? Oh minggu depan dia mau jadi bintang tamu gue. Tapi Madi harus tahu dulu ya, kita kasihin dulu. Nanti memang karena kalau misalnya dia maksudnya ya artis sosial media, kita harus tahu kebenarannya banget gitu loh coy. Kalau misalnya artis, ini bukan membedakan artis ya, tapi kalau artis yang dia punya film, pemain aktor segala macam, beda musisi, platform ya istilahnya. Iya, media sudah mengupasnya dengan dalam. Nah tapi kalau untuk artis-artis yang gini yang sebenarnya juga punya beberapa fakta yang tidak terungkap, kita kan harus tahu dulu yang memberikan info ini siapa. Makanya juga ini membuat make it clear bahwa alasan kita mengundang Papi Yopi dan juga Mami Ina ini. Papi? Oh iya salah ya. Kak Yopi. Kak Yopi. Ya deh. Angkel Yopi deh. Angkel Yopi sama Mami Ina ini bukan kenapa kayak. Tapi bukan tante ya. Bukan tante ya. Papi bukan tante. Bukan tante ya. Bukan tante ya. Bukan yang nyimpan anak si B ya. Tuh, udah makanya udah make it clear. Anda punya rahim. Itu makanya udah di make it clear bahwa ini loh ada beberapa point of view yang hangat yang bisa langsung diklarifikasi sama orangnya, yaitu Uncle Yopi sang pemilik salon, bukan tante, tidak ada anak kecil, dan juga Mami Ine yang memang pertemanannya lagi-lagi memiliki fakta-fakta yang tidak terungkapkan yang memang sesuai dengan apa yang sedang terjadi saat ini. So, ini udah mau sejam juga, mudah-mudahan Insertizen bisa menyaksikan atau menerima ini dengan informasinya dengan tangan terbuka juga gitu, bahwa ini adalah lagi-lagi sejarah yang sudah dilewati. Jadi bukan angan-angan, ini mereka orang yang berada atau ada di kehidupannya tuh dulu. Yang mau dari jauh, mau potongan pertemanan, mau tetangga yang udah seumblek-umblek itu aja halu-halu gitu ya. Bukan halu-halu ya. Sampai dia menawarkan kalau polisi mau nyeret bisa bantu nih Mami Ine ya. Mami Ine yang bisa Mami Ine yang bisa bantu ya. Oke, sekarang gue mau minta pendapat kalian sebagai masyarakat aja deh. Menurut lo apa
apa hukuman yang sesuai dengan orang-orang yang melakukan KDRT, terutama isu KDRT yang memang sekarang ini terutama untuk pelakunya? Kalau misalnya cuma ujung-ujungnya damai, aduh percuma juga kita datang ke sini ya, Wak. Kalau ujung-ujungnya damai, Wak, ngapain? Capek-capek ya. Kalau Uncle Yopi deh, sebagai masyarakat umum ya yang bebas berpendapat gitu. Kalau bagi saya yang masalah KDRT ini ya ini aja sesuai dengan apa kelakuannya hukum yang berlaku aja. Oke. Jadi maunya diusut sampai tuntas ya. Betul. Kalau buat Mami deh, orang-orang yang pernah mengalami KDRT apalagi perselingkuhan, orang-orang yang terjebak, banyak sekali orang yang memberikan positive thought atau positive comment bahwa ketika seorang wanita atau seseorang dalam relationship itu mengalami KDRT, dia berani speak up. Dan ternyata speak up itu nggak apa-apa loh. Karena banyak orang yang nggak bisa speak up. Kalau lo sendiri sebagai seorang wanita gimana nih? Oke, aku cerita sedikit ya. Dulu pas aku mengalami hal tersebut ya, orang ketiga sampai adanya KDRT, gue lapor polisi. Sama ya, Lapor tindakannya polisi. langsung. Mantan suamiku itu bisa dibilang dari keluarga berada. Iya. Bohong kalau misalnya dia nggak bisa beli hukum, gitu ya. Ya apapun case-nya, kalau misalnya perselingkuhan mungkin masih bisa diomongin baik-baik atau gimana. Tapi kalau udah KDRT itu udah main tangan, udah kriminal. Udah kriminal, penganiayaan, itu harus lapor polisi. Gitu, karena kalau misalnya kita nggak lapor, ya bisa dipastikan itu akan terulang kembali. Sangat bisa dipastikan. Walaupun ujung-ujungnya aku kemarin cabut laporan karena aku cuma mau minta cerai gitu aja. Aku nggak minta harta gono gini apa segala macam, enggak. Yang penting aku mau cerai. Ya udah, akhirnya dari mantan suamiku itu, ya udah lu cabut laporan, kita cerai. Ya udah. Jadi semuanya menemukan titik tengah untuk relationship ini. Ya, dan tapi untuk pastinya tuh yang penting lapor dulu deh. Mau gimana hasilnya di belakang, pokoknya lapor dulu. Jadi sekali lagi juga ini merupakan pesan yang penting juga buat siapapun, baik itu pria, wanita yang terjebak dalam toxic relationship, apalagi sudah menyangkut kekerasan dalam rumah tangga. Jangan pernah ragu untuk melapor apapun yang terjadi dan meminta bantuan yang berwajib untuk menjadi penengah atau menyelesaikan masalah tersebut. Mami Ina, Uncle Yopi, sekali lagi Christine mengucapkan terima kasih banyak untuk ceritanya, sedikit memberikan insight dan fakta-fakta tentunya. Mudah-mudahan ini juga bisa diberikan kepada Insertizen dengan emosi yang netral dan tidak menyerang siapapun ya, lagi-lagi Ingat ya. netral ya guys. Siapapun tidak boleh diserang ya Insertizen ya. Apalagi saya. Oh, tetap ya Mami ya. Sukses buat segala kontennya, sukses juga buat salonnya. Semoga makin berkibar deh. Amin, amin, ya. amin, amin. Dan ini akhir episode iTalk hari ini. Sampai ketemu lagi di episode iTalk berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.